Ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta, guys. Saya akan kasih jurus-jurus ampuhin untuk Anda ini. Kulkas 2 pintu ini yang memakai timer. Saya tidak bilang 1413 dan tidak bilang ini skema, tapi ini adalah prediksi yang Anda akan tahu ini. Jadi di kulkas 2 pintu ini ada 3 jenis kulkas yang berbeda skemanya. Tentu ini ada kelemahan dan ada kelebihan. Saya akan kasih tahu dulu ini Polytron ini yang mudah Anda pahami. Kalau kulkas Polytron 2 pintu. Polytron 2 pintu ini. Si kipas ini kalau putus, fuse putus, ini tidak ada hubungannya dengan si kipas jadi mati. Ini karena satu jalur, si kipas ini setrum langsung satu dan kiriman dari nomor 4 timer ini langsung ke kipas dan kompresor. Artinya kalau fuse putus, ini kipas tetap muter. Ini Polytron, guys. Saya ulang ini. Kalau di kulkas 2 pintu Polytron, fuse-nya putus, kipas tidak akan mati. Artinya saya bilang kipas ini normal. Ini biasa-biasa saja, tetap hidup. Kalau fuse-nya putus ini, Polytron, oke, 2 pintu. Berarti ini berbeda nih skema dengan yang akan saya unggah lagi nih. Dan saya akan gambarin. Kedua ini kulkas sub. Kulkas sub ini kalau fuse-nya putus ini 2 pintu sub, kalau fuse putus timer pindah ke posisi heater. Ini sudah tidak mau lagi nih ke kompresor. Berarti kalau fuse-nya putus ini kulkas sub 2 pintu. Saya ulang ini. Dan saya akan kasih tahu skemanya. Kalau 2 pintu sub, kalau fuse-nya putus, timer posisi heater ini tidak mau pindah ke kompresor. Jadi diam semua, kompresor tidak hidup, kipas tidak hidup, dan heater pun tidak bekerja karena ini fuse-nya putus kalau kulkas sub. Satu lagi nih, kulkas LG. Perbedaannya lagi nih, satu, kalau fuse-nya putus, si kipas ini mati, guys. Jadi kalau kipasnya mati, ini tidak muter, ini fuse-nya putus. Jadi saya akan gambarin juga ini sebabnya apa, ini jalur fuse kemana, kirimannya kemana, sebabnya jadi kipas mati, kemudian sebabnya jadi timer tidak mau pindah ke kompresor. Saya akan kasih tahu, karena kalau dengan wiring diagram ini jadi bingung, guys. Banyak sekali wiring diagram, tapi ini akan jadi bingung. Saya akan gambarin satu persatu sebab ini menjadi penyebab. Tentu ada kelebihan dan kekurangan. Saya akan gambarin ini. Ini sudah saya gambarin kulkas LG ini. Kalau defrost ini nomor 2, dari timer nomor 2, kemudian defrost ke fuse, kemudian fuse ini heater, kemudian ini setrum langsung bersama dengan kipas, kemudian ini nomor 4 dari timer. Oke. Kalau nomor 2 dari timer ini ngirim ke defrost, ke fuse, ke heater, kemudian setrum langsung ini gabung dengan kipas. Kenapa ini kipas mati? Kiriman nomor 4.
dari timer ini, kirimannya nomor 4 ke kipas. Kenapa kipasnya mati? Jadi saya tidak ambil skema yang aslinya. Ini saya ambil prediksi untuk Anda supaya tahu ini kenapa ini mati. Ini pasti ngambilnya ini setrum yang langsung. Ini ada fuse ini di sini. Jadi ini tidak ada fuse jalurnya ini. Jadi fuse ini dari setrum langsung ini. Oke. Ini kiriman nomor 4. Ini setrum langsung. Jadi bukan ke sini ini. Jadi larinya setrum langsung ini ke fuse ini. Otomatis setrum tetap ini kalau ada masalah fuse putus, kipas ini akan tidak mutar dan ini akan pembekuan karena ini si heater ini tidak bekerja ini. Skema ini saya prediksi seperti ini. Ini LG nomor 2 ngirim ke defrost. Kemudian dari defrost ngirim ke heater. Dari heater ini ada fuse ini yang setrum langsung. Jadi setrum langsungnya ini dikasih fuse, kemudian fuse masuk ke heater. Di tengah-tengah antara fuse dan heater ini ditarik ke nomor ke kipas. Jadi kalau fuse ini putus, sudah pasti kipas mati dan heater tidak bekerja sehingga pembekuan. Kiriman ini tetap tidak ada fuse kalau di kulkas LG ini. Jadi kalau kulkas LG ini kalau fuse-nya mati sudah pasti si kipas ini tidak hidup. Jadi Anda ukur dengan tester, Anda tes dengan kabel jepit, kalau kipas ini muter berarti sudah di atas kepala itu. Kalau ini untuk pemula nih fuse-nya. Jadi feeling atau ini berdasarkan pengalaman saya bongkar habis ini. Kemudian kulkas sub. Skema Anda bisa puyeng ini kalau pemula ini. Jadi ini saya ambil alasan kalau kipas ini mati. Misalkan LG seperti itu, ini jalurnya seperti itu. Jadi Anda ambil sikap gampang saja. Kalau polytron, kenapa kalau polytron ini fuse-nya putus, kipas tetap muter, kompresor tetap hidup? Ini alasan saya ini. Kalau ini nomor 2 14 13. Kalau ini nomor 2 dari timer ngirim ke defrost, kemudian dari defrost ini ke fuse, kemudian fuse ini ke heater, kemudian ini setrum yang langsung ini ke heater dan ke fan, dan tentu ini ke kompresor ini. Nomor 4 ini ke fan dan ke kompresor ini kirimannya. Berarti kalau di wilayah sini ada yang putus ini, kalau di wilayah sistem pemanas ini ada yang putus, baik fuse dan heater ini tidak ada hubungannya karena yang ke fan kiriman 4 ini tidak kena si fuse guys. Polytron 2 pintu. Jadi kalau polytron ini kelemahannya di fan dan si heater, jadi sering pecah dan mati. Ini polytron 2 pintu. Terusan lagi ini sub ini. Kenapa kulkas sub ini kalau pindah ke heater fuse putus jadi mati? Ini saya gambar ini separuh, artinya supaya Anda paham, jangan gambar semuanya, ini bikin puyeng ini. Saya kasih tahu ini alasannya.
kenapa nomor 1 timer ini kalau misalkan fuse-nya putus timer jadi tidak mau pindah ke kompresor dari heater, alasannya satu ini. Misalkan ini nomor 1 ini tentunya bisa di sini tengah-tengah defrost dengan fuse, bisa di sini. Yang jelas kalau putusnya di nomor 1 ini jelas di sini. Nomor 1 ini berarti setrum tarikan antara fuse dan defrost. Ini kalau di sini misalkan putus, ini tetap berjalan ini. Karena defrost nyambung ini. Berarti kalau putus fuse-nya di sini, ini si timer ini tidak mutar dan akan berhenti di posisi heater. Tidak mau ngisi setrum ke nomor 1 dari sini nih. Jadi tidak mau ngisi setrum ke nomor 1 timer. Oke. Berarti kalau tarikan ini bisa di sini, kalau fuse putus juga bisa di sini. Kalau heater putus ini akan tidak mau pindah. Yang jelas ini setrum kiriman nomor 2 ini defrost fuse dan ketarik nomor 1 ini bisa di sini ya bisa, kalau mau ngasih di sini ya bisa. Kalau putus fuse karena ini nomor 1 tarikannya antara defrost dan fuse, ini tidak kekirim setrum karena setrum yang sebelah ini putus di fuse ini nih. Sehingga di sini tidak kemasukan setrum ini. Jadi kalau heater putus, timer ini tidak mau pindah ini. Oke. Jadi kalau gambarin wiringnya bikin puyeng. Seperti ini. Ini sub berarti. Sub ini kalau fuse-nya putus, fuse ini heater. Setrum yang sebelah ini fan 4 ini dari timer ke fan. Ini setrum yang langsung sebelah heater, kemudian fuse. Kalau sebelah ini putus di antara heater dan fuse, ini tidak ada setrum ke sini nih. Ke nomor 4 sehingga si timer ini akan berhenti, tidak mau pindah ke si kompresor, guys. Mudah-mudahan ini berguna untuk para pemula. Jadi saya tidak unggah wiringnya ini, separuh wiring supaya Anda paham. Satu, kalau fuse putus ini polytron tidak ada hubungannya dengan kompresor hidup atau mati dan kipas. Kemudian LG fuse putus, kalau dari gambar dan dari uji pengalaman saya, fuse putus ini kipas mati, tidak keisi setrum ini. Jadi kipas ini tidak hidup. Kemudian sub, kalau timer tidak mau pindah ke kompresor di posisi heater, tidak ada yang bekerja ini. Enggak pemalas, ini fuse-nya putus. Jadi timer ini tidak mau pindah ke kompresor. Pas posisi heater putus, langsung tidak mau pindah lagi ke kompresor karena nomor 1 ini untuk motoran ini tidak keisi setrum ini. Fuse-nya putus, guys. Walaupun sepele seperti ini mudah-mudahan ini para pemula ini paham. 3 kulkas berbeda, sistemnya berbeda dan ada kelemahan-kelebihan. Jak volta, guys.